Halo marketer dan sobat kampus, sekarang kayaknya tidak seru kalau tidak membahas tentang AI. Salah satu aplikasi AI yang sangat menarik adalah membantu Anda, apapun profesi Anda, untuk berpikir lebih kreatif. Dalam video podcast IMC Kuadrat kali ini, saya akan berbagi rumus praktis untuk menjadi lebih kreatif, tentunya dengan bantuan AI. Marketeers dan sobat kampus, sebelum kita membahas bagaimana cara berpikir kreatif dengan bantuan AI, kita perlu definisikan dulu apa yang dimaksud dengan berpikir kreatif. Di dalam buku Entrepreneurial Marketing, secara sederhana kreativitas didefinisikan sebagai proses untuk menghasilkan ide baru. Bisa ide program baru, produk baru, nama merek baru, judul seminar baru, penelitian baru, dan sebagainya. Nah, di dalam buku itu juga dijelaskan bahwa ada dua tahapan utama dalam berpikir kreatif. Inilah yang akan kita coba aplikasikan dengan menggunakan bantuan AI. Tahap pertama yang disebut dengan divergent thinking, berpikir menyebar. Proses awal dari kreativitas adalah dimulai ketika kita creating choices, menghasilkan sebanyak mungkin pilihan, sebanyak mungkin alternatif ide baru, dimulai dari problem atau isu yang ingin kita jawab. Sebagai contoh, sebagai akademisi, Anda sedang mencari ide topik judul seminar tentang AI yang cocok bagi perguruan tinggi. Maka di sini Anda bisa memulai dengan memberikan prompting awal. Misalnya Anda bisa ketikkan, berikan saya 100 ide seminar tentang pemanfaatan AI di perguruan tinggi. Ketika prompting ini Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan 100 ide judul seminar baru sesuai dengan prompting yang Anda berikan. Saya sarankan Anda bisa coba beberapa alternatif generatif AI, tapi ada beberapa yang bagus seperti ChatGPT dan DeepSeek, di mana ketika mereka merekomendasikan 100 judul, biasanya mereka akan mengkategorikan, memberikan beberapa kategori tidak hanya dalam bentuk 100 judul. Misalnya mereka akan berikan 100 ide untuk AI untuk penelitian dan publikasi, AI dalam administrasi kampus, dan sebagainya. Tahap berikutnya, Anda bisa memilih kategori mana yang kira-kira lebih pas dengan kebutuhan Anda. Misalnya karena sebagai pengajar, Anda ingin lebih fokus pemanfaatan AI untuk pengajaran dan pembelajaran. Maka Anda bisa berikan prompting yang kedua. Misalnya Anda bisa tuliskan, berikan saya 100 ide tentang pemanfaatan AI untuk pengajaran dan pembelajaran. Demikian juga hasilnya akan keluar lagi 100 alternatif ide yang sudah dikategorikan lagi. Kalau Anda merasa masih perlu lebih spesifik lagi, Anda pilih satu kategori, jadikan sebagai bahan prompting. Misalnya, di situ ada pilihan AI dalam desain kurikulum, AI untuk meningkatkan kualitas pengajaran dosen, dan seterusnya. Anda merasa tertarik misalnya dengan salah satu kategori, maka gunakan itu sebagai prompting berikutnya. Misalnya saya tertarik bagaimana pemanfaatan AI untuk proses pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih experiential. Maka saya ketikkan prompt ketiga, berikan saya 100 ide seminar tentang AI dalam pembelajaran interaktif dan experiential learning. Maka berikutnya akan keluar lagi tuh 100 ide berikutnya yang ditawarkan oleh generatif AI. Nah, ini adalah proses berpikir divergen. Dalam kondisi sebelum ada AI, kita biasanya melakukan proses ini dengan melibatkan 5-10 orang dalam satu sesi yang disebut brainstorming. Di dalam brainstorming yang bisa berlangsung 30-1 jam, tujuannya adalah creating choices, menghasilkan sebanyak mungkin kemungkinan sesuai dengan starting point yang kita mulai tadi. Kita mulai tadi kan dari memilih topik seminar tentang AI untuk perguruan tinggi. Dengan bantuan AI kita bisa mendapatkan ratusan alternatif dalam hitungan detik saja. Nah, itu baru tahap awal dalam berpikir kreatif yang disebut dengan divergent thinking. Nah, tahap berikutnya dalam berpikir kreatif adalah convergent thinking. Di sini Anda harus selecting choices, memilih ide mana yang akhirnya akan Anda adopsi, yang akan Anda gunakan. Tadi setelah Anda fokus kepada 100 ide pemanfaatan AI dalam pembelajaran interaktif, maka dalam berpikir convergent,
Anda harus menentukan ide yang akan diadopsi. Dalam hal ini, Anda perlu kriteria. Nah, bahkan ketika menentukan kriteria, Anda pun bisa konsultasi dengan AI. Misalkan Anda prompt lagi, berikan 3 kriteria utama dalam memilih topik seminar yang pas untuk dosen. Maka di situ akan keluar beberapa kriteria yang direkomendasikan oleh AI. Tergantung Anda mau adopsi itu, Anda sudah punya kriteria sendiri. Maka langkah terakhir, prompt terakhir adalah Anda minta rekomendasi dari AI untuk menyeleksi dari 100 ide yang sudah Anda dapatkan untuk memilih bisa 5, bisa 3, bahkan bisa 1 ide terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan tadi. Misalkan saya dapat 3 kriteria berdasarkan rekomendasi dari AI. 1, relevan dengan kebutuhan pengajaran. 2, mudah diimplementasikan. Dan 3, bisa menunjang perkembangan karir dosen. Saya ketikkan 3 kriteria tadi. Rekomendasikan 3 judul seminar terbaik berdasarkan 3 kriteria berikut ini. Maka akan ada 3 pilihan yang berikutnya. Anda bisa pilih salah 1, salah 2, atau kombinasikan sehingga keluar ide seminar baru yang menggabungkan 3 alternatif terbaik ide seminar tadi. Demikian tadi cara praktis untuk menggunakan AI dalam membantu Anda dalam berpikir kreatif, dalam berpikir divergent dan juga convergent. Mungkin Anda punya tips berbeda, tips lainnya dalam menggunakan AI untuk berpikir kreatif, silakan tulis di komen di bawah ini. Marketeers dan Sobat Kampus, demikian tadi episode kedua dari podcast EMC Quadrat, Entrepreneurial Marketing for Campus Community, yang membahas rumus-rumus dari buku yang ditulis oleh Profesor Philip Kotler, Pak Hermawan Kartajaya, dan juga Dr. Jeki Masri, dengan judul yang sama dengan judul podcast ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tentu saja komen untuk memberikan perspektif Anda yang mungkin berbeda dengan yang kami sampaikan tadi. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.